Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tinjauan historis Islam pada masa dinasti Safawiyah Persia. Dinasti Safawiyah sebelum menjadi kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi ini hanya merupakan gerakan atau aliran thariqat yang didirikan oleh Safiuddin Ishaq al-Ardabili di Ardabili, Azerbaijan. Thariqat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga aliran ini berubah menjadi aliran politik. Bahkan hingga berhasil mendirikan sebuah kerajaan. Safiuddin adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia adalah keturunan Imam ketujuh Syiah Isna Asy'ariyah. Musa al-Qasim, gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahid, sekaligus sebagai mertuanya sebelum gurunya meninggal. Safiuddin ditunjuk sebagai penggantinya untuk memimpin thariqat Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya. Di bawah kepemimpinannya, Zahidiyah beralih menjadi Safawiyah. Di gurunya mendirikan thariqat namanya Zahidiyah, kemudian diturunkan kepemimpinannya kepada Safiuddin, dan di masa Safiuddin beralih nama menjadi Safawiyah. Dalam thariqat ini, apabila pergantian pemimpin maka dilakukan dengan penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, maka pemimpin selanjutnya diturunkan kepada putranya. Hal ini menjadi tradisi turun-temurun dalam tubuh thariqat. Safawi mulai terlibat dalam konflik-konflik dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Persia ketika itu. Misalnya, konflik dengan Kara Konyunlu yang bermazhab Syiah. Karena kegiatan politiknya, ia mendapat tekanan dari Kara Konyunlu dan berhasil diusir. Dia diasingkan di Diyarbakir. Di daerah tersebut, ia meminta suaka politik kepada Aka Konyunlu dan tinggal di istana Usun Hasan, seorang amir di daerah tersebut. Di istana tersebut, Junaidi tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan dan memperbanyak pengikutnya. Dan untuk memperkuat kedudukannya, ia berusaha merebut Ardabil tahun 1459 Masehi, tapi sayangnya ia gagal pada tahun 1460 Masehi. Terbunuhnya beliau pada waktu itu, ia mencoba merebut Siskasia, tetapi dihadang oleh tentara Shirvan dan ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika Junaidi wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Haidar pada tahun 1470 Masehi. Ketika itu usia Haidar masih sangat muda, masih 10 tahun. Dia dididik oleh Usun Hasan sampai ia dewasa dan sanggup memegang tampuk pemerintahan pusaka ayah dan nenek moyangnya. Untuk mempererat hubungannya dengan Usun Hasan, ia menikahi putrinya. Dari hasil perkawinannya lahir 3 orang putra, yaitu Ali, Ismail, dan Ibrahim. Pada masa pemerintahannya, ia membuat lambang baru untuk para pengikutnya. Lambang ini yaitu pada pemerintahan Haidar, ia melanjutkan persekutuannya dengan Aka Konyunlu sampai pasukan Haidar menyerang wilayah Sarki.
Sarkisia, dan pasukan Akakoyunlu memberikan bantuan kepada pasukan Shirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar terbunuh dalam pertempuran itu. Namun kematian Haidar tidak membuat pasukannya putus asa. Mereka berkumpul di Ardabil dan membaiat Ali, putra sulung Haidar, sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi karena ketidaksenangan Akakoyunlu di bawah kepemimpinan Yakub, Ali beserta ibu dan kedua adiknya ditangkap dan dipenjarakan selama 4,5 tahun. Pada tahun 1493 Masehi, mereka dibebaskan dengan syarat Ali harus membantu Rustam, putra mahkota Akakoyunlu, untuk menyingkirkan rival politiknya, yaitu sepupunya Ali sendiri. Karena khawatir akan pengaruh Ali semakin meluas, Rustam menyerang Ali pada tahun 1494 Masehi, dan dalam serangan tersebut Ali terbunuh. Kekuatan gerakan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali pada saat tentara Akakoyunlu menyerang Safawi pada tahun 1494. Ismail meloloskan diri dan lari ke Hilan. Di tempat persembunyiannya, ia menghimpun kekuatan dan memelihara hubungan baik dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Selama 5 tahun ia bersiap siaga dengan pasukan Qisilibasi yang bermarkas di Gilan pada tahun 1501. Pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Akakoyunlu dengan menaklukkan Tibris, pusat kekuasaan Akakoyunlu. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Syah Ismail I, penguasa satu kerajaan Safawi, dan 10 tahun kemudian kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian semakin tegaklah dalam masa 10 tahun tersebut Ismail I melakukan ekspansi ke berbagai daerah. Pada tahun 1503 Masehi, sisa-sisa kekuatan Akakoyunlu di Hamadan dihancurkan. Provinsi Kaspai di daerah barat daya Persia 1508 Masehi, Shirwan 1509 Masehi, dan Khurasan 1510 Masehi. Bahkan Safawi harus berhadapan dengan Turki Utsmani karena ambisi politik Ismail yang ingin menguasai daerah kekuasaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan sistem pemerintahan teokrat, dan menjadi Syiah Isna Asy'ariyah sebagai mazhab resmi negara. Baik, selanjutnya adalah prestasi-prestasi kemajuan dari kerajaan Safawi atau dinasti Safawi di Persia. Sama halnya dengan kerajaan-kerajaan lainnya, dalam sejarah perjalanan Safawi telah dicapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan militer. Pada masa awal kerajaan Safawi terbentuk suatu pemerintahan teokratik. Pejabat tertinggi negara dipegang oleh wali syah, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Jabatan ini pertama kali dipegang oleh seorang Qisilbasi dari suku Syamlu. Demikian juga panglima perang dipegang oleh Qisilbasi. Sedangkan wazir, pemimpin birokrasi pemerintahan Sadr, memimpin lembaga keagamaan, dipegang oleh orang-orang Persia. Kondisi perpolitikan ini berlangsung hingga wafatnya Ismail I. Kebijaksanaan Ismail tersebut
pada akhir pemerintahannya menimbulkan dampak negatif bagi kerajaan Safawi. Hal ini ditandai adanya persaingan tidak sehat dalam tubuh kerajaan antar suku-suku Turki. Pejabat-pejabat keturunan Persia dan Kizilbashi dalam merebut pengaruh untuk memimpin kerajaan. Pada masa Abbas I mampu mengatasi situasi pada kondisi tiga raja sebelumnya termasak 1524 Masehi sampai 1576 Masehi. Ismail II pada tahun 1576 Masehi. Usaha Abbas I berhasil memperkokoh kekuatan Safawi. Setelah itu, Abbas I berusaha merebut kembali daerah kekuasaannya yang telah direbut oleh pasukan Turki Utsmani. Pada tahun 1598 Masehi, ia menaklukkan Herat, Mard, dan Balkh. Setelah itu menyerang wilayah kekuasaan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Muhammad III pada tahun 1602 Masehi. Pasukan Abbas I berhasil menguasai Tigris, Shirvan, Baghdad. Demikian pula daerah-daerah lainnya satu persatu ditaklukkan. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Safawi karena secara politik ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali wilayah kekuasaannya yang pernah direbut oleh Turki Utsmani. Selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga mengalami kemajuan. Tradisi keilmuan bangsa Persia terus berlanjut hingga kerajaan Safawi. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di istana seperti Bahaddin Asyirazi, generasi ilmu pengetahuan, Sadruddin Al-Syirazi, ini tokoh filosof, Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Dama'an, sejarawan, teolog, dan ilmuwan. Dalam bidang kebudayaan, kota Isfahan sebagai ibu kota kerajaan Safawi dan merupakan kota yang sangat indah. Di kota ini berdiri bangunan-bangunan yang megah lagi indah seperti masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa, dan istana Jilsutun. Dari segi arsitekturnya tampak jelas keindahannya. Kota ini diperindah oleh taman wisata yang ditata secara apik, dan ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademik, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Unsur seni lain terdapat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet permadani, pakaian tenunan, tembikar, dan lain-lain. Demikian pula bidang militer ini sangat mewarnai sejarah perkembangan kerajaan Safawi, mulai dari Safieddin sampai Abbas. Bahkan dikatakan oleh Karl Brockleman bahwa Muhammad Baqir telah melakukan eksperimen-eksperimen mengenai lebah pada masa Ismail I. Tentara-tentara tersebut terbentuk dalam pasukan Kizilbashi. Tentara-tentara tersebut terbentuk dalam satu pasukan Kizilbashi yang bermarkas di Gilan. Memasuki masa kehancuran dinasti Safawi di Persia ini. Kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Faktor-faktor intern mundur dan kehancuran kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. Pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah. Beberapa provinsi kaya dibawahi oleh pemerintahan pusat. Diperintah langsung oleh Shah. Kebijaksanaan ini
membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Kizilbashi yang menguasai daerah. Yang kedua itu terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Terus yang ketiga, dekadensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan, Abbas dan Sulaiman yang pemabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya rakyat bersikap apatis terhadap pemerintah. Selanjutnya, faktor eksternal yang menjadi faktor kemunduran, bahkan menjadi faktor kehancuran kerajaan Safawi. Yang pertama itu adalah konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti, ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Dari faktor intern dan ekstern ini, kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawiyah di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di